Ketua Tim Pencari Fakta Independen meminta Kapolri mencopot Kapolda NTT dan Kapolsek Alat dan seluruh penyidik yang menangani kasus pembunuhan berencana AM dan L. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Sekali lagi, siang hari ini tanggal 4 Desember 21, Ketua Tim Pencari Fakta Independen meminta Kapolri mencopot Kapolda NTT dan Kapolsek Alat dan seluruh penyidik yang menangani kasus pembunuhan berencana AM dan L. Pertanyaannya lalu, mengapa saya Kapolda dicopot dan Kapolsek dicopot? Karena mereka gagal dalam proses, ya. Sekali lagi mereka gagal dalam proses menangkap pelaku dan menetapkan tersangka. Herannya, jujur kami katakan bahwa RB yang didapat sebagai tersangka bukan hasil dari penyelidikan dan penetapan dari kepolisian, tetapi itu berdasarkan hasil penyerahan diri. Artinya ada kesadaran yang tinggi dari calon pelaku, yaitu RB yang menghabiskan AM dan L anaknya. Kami tegaskan untuk Kapolri segera mencopot, karena kasus ini berlarut-larut dan Tim Pencari Fakta Independen sudah menyampaikan surat kepada Kapolda untuk mengambil alih kasus ini, karena ini kasus besar, bukan tidak. Kalau ayam saja kita secepat menetapkan tersangka pada saat itu, apalagi korban ini adalah dan anak ini adalah mati dalam perencanaan dan perencanaan untuk mantap dan tuntas. Dan juga jangankan orang bilang 1, 2, 3, satu aja Kapolda dan Kapolsek tidak pernah menetapkan seorang jadi tersangka, apalagi 2 dan 3. Kemampuan dan kredibilitas intelektual SDM untuk mengungkap kasus ini saya anggap tidak mampu. Apa yang Kapolri katakan bahwa hukum harus ditegakkan, kerja profesional polisi itu untuk mengungkapkan pelaku secepatnya berdasarkan proses dan prosedur. Sekali lagi saya sangat mengharapkan agar kasus ini benar-benar tidak ada tendensi yang lain. Ini sudah merupakan satu kasus pembunuhan berencana, maka tidak lain primer 340 KUHP itu adalah hukuman mati. Silakan subsidiar 338 15 tahun silakan. Tapi paling tidaknya 340 KUHP itu ditetapkan sebagai prasyarat bagi seorang yang merencanakan kasus pembunuhan dan dapat merenggut nyawa korban. Sadis sekali saya lihat ini. Terlalu berlarut-larut dan tidak mempunyai kredibilitas dan tidak mempunyai kemampuan menurut saya, sehingga tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memberikan kepastian hukum agar pelaku itu siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Kalau proses dari kepolisian berarti polisi memanggil seorang itu ada pemanggilan sebagai tersangka, yang tidak. Ini proses orang menyerahkan diri, berarti gagal dari proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini.
Yang satu saja sulit, apalagi bicara tentang banyak. Satu aja ingat, menetapkan satu tersangka saja sulit. Bahkan orang ini udah menyerahkan diri, belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Ya kan? Memalukan dong. Ya, saya udah minta Kapolri copot, udahlah Kapolda dan Kapolsek gini. Merasakan gitu kan? Betul. Ya. Itu saya minta itu dengan tegas. Ada lain. Itu. Saya pikir kalau mereka dicopot baru kasus-kasus ini bisa berjalan dengan baik. Tapi mereka masih ada di sini berkocok dengan hanya pakai lambang ya Tribrata yang gagah berani, tapi tidak mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mantap sehingga menetapkan satu orang pelaku aja sulit, ya. Apalagi mau menetapkan 2, 3 itu lebih sulit. Maka sekali lagi saya minta Kapolri bertindak cepat untuk melakukan pencopotan terhadap Kapolda dan Kapolsek. Dan saya kasih ingat, hari Senin surat saya akan ke Kapolri. Saya akan berusul kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda NTT dan Kapolsek. Hari Senin saya akan berusul surat langsung kepada Kapolri, dan itu emailnya saya sudah ada. Nanti saya akan menyerahkan secara langsung. Investigasi TPFI, apakah ada kemungkinan pelaku lebih dari satu? Ya, ini yang kita sangat mengharapkan. Menurut kami, ini 2 orang yang korban, ya, kemungkinan ada pelaku-pelaku yang lain. Yang kami sarankan dan kami herankan, jangankan 2, 1 pelaku aja, ya, Kapolda, Kapolsek tidak menetapkan 1 orang, apalagi 2 dan 3. Ini harus bersih. Saya pikir kalau Kapolda dan Kapolsek dicopot, ini akan bersih dan menangkap oknum-oknum yang lain. Ya, itulah ya ketua tim pencari fakta menyatakan itu. Saya geram loh, saya geram. Tindakan ini berlarut-larut sampai Kapolsek yang bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini, Kapolda juga sebagai penanggung jawab tertinggi gagal. Atau dengan kata lain, saya kayak kepala saya undur diri lah, Kapolsek juga undur diri lah karena tidak mampu. Kenapa bertameng dengan lambat Tribrata yang gagah berani itu? Ya kan? Untung saja, ya, RB punya niat baik untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, sampai langit pun runtuh, saya yakin tidak menemukan calon tersangkanya dalam kasus ini. Terima kasih Randi, engkau beretiket baik menyerahkan diri. Bukan hasil daripada penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Terima kasih.